Malirannya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ujian metodologi penelitian. Jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret untuk menjamin data-data penelitian di bidang farmasi harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nah, 3 hal penting untuk memenuhi syarat validitas itu ada, yang pertama itu ada konstruk ini instrumen yang diujikan itu benar-benar sesuai dengan pendapat ahli sehingga secara substansinya itu tidak diragukan lagi atau tidak keliru. Nah, contohnya itu kuesioner harga diri yang bisa dinilai dengan mengukur sifat-sifat lainnya yang diketahui atau diasumsikan terkait dengan konsep harga diri atau itu seperti sosial, keterampilan, dan juga optimisme. Nah, korelasi yang kuat antara skor untuk harga diri dan sifat-sifat terkait itu akan menunjukkan bahwa validitas konstruk itu tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu ada konten. Konten ini menunjukkan sejauh mana pengukuran mencakup semua aspek dari konsep yang diukur. Contohnya itu ada sebuah evaluasi untuk sediaan masker gel peel off dari ekstrak kulit buah nanas yang dilakukan itu meliputi uji-ujinya itu uji organoleptis, uji Desrep, uji Derokat, uji pH, dan juga uji homogenitas. Nah, jika semua uji dilakukan, maka evaluasi tersebut memiliki validitas isi atau konten. Nah, yang ketiga itu ada kriterion. Nah, kriterion ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran yang didapat itu sesuai dengan ukuran valid lainnya dari konsep yang sama. Contohnya itu pada sebuah survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat keefektivitasan dari efikasi vaksin COVID di suatu wilayah. Nah, jika hasilnya itu secara akurat memprediksi nanti tingkat penyebaran COVID-nya itu rendah di wilayah itu, maka ini menunjukkan bahwa survei itu memiliki validitas kriteria yang tinggi. Selanjutnya, 3 hal penting untuk memenuhi syarat reliabilitas itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada tes retest. Nah, tes retest ini menunjukkan konsistensi ukuran di seluruh waktu. Dilakukan uji, kemudian dilakukan uji lagi dan menghasilkan hasil yang sama. Nah, contohnya itu sekelompok peserta yang menyelesaikan sebuah kuesioner yang dirancang untuk mengukur ciri-ciri kepribadiannya. Nah, jika mereka itu mengulangi kuesioner itu per hari, per minggu, kemudian atau bulan secara terpisah dan memberikan jawaban yang sama, ini menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada iterator. Nah, iterator ini menunjukkan konsistensi ukuran di seluruh penilaian atau pengamat, sehingga menghasilkan hasil yang sama ketika orang lain melakukan pengukuran yang sama. Nah, contohnya itu berdasarkan kriteria dari penilaian daftar pemeriksaan itu ada 5 penguji yang menyerahkan hasil yang berbeda terhadap sediaan farmasi yang telah dibuat oleh mahasiswa yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa daftar pemeriksaan ini penilaiannya sangat rendah reliabilitasnya antar penilai. Nah, yang ketiga itu ada internal konsistensi. Konsistensi dari pengukuran internal konsistensi itu merupakan konsistensi dari pengukuran itu sendiri. Apakah didapatkan hasil yang sama dari bagian yang berbeda dari tes yang dirancang untuk mengukur hal yang sama. Nah, contohnya itu kita merancang kuesioner untuk mengukur harga diri. Nah, jika kita membaginya secara acak, hasilnya itu menjadi 2 bagian, maka harus ada korelasi yang kuat antara keduanya untuk kumpulan hasil. Nah, jika kedua hasil tersebut sangat berbeda, maka ini menunjukkan bahwa konsistensi internalnya ini rendah. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.